Akan kita terbangkan melewati lautan. Ya ini pasti lewat lautan ini ya teman-teman ya. Akhirnya selesai juga teman-teman pembibitannya. Dan ini teman-teman kelihatannya seperti pada mau jatuh. Ini dikarenakan masih baru ya teman-teman. Nanti kalau sudah lama ini akan bagus kembali teman-teman. Karena ini mereka ini belum pada kuat gitu teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Dan ini kita akan biarkan sampai mereka ini berbuah dan buahnya pada menua. Nah nanti di sana kita akan panen buahnya. Nah ini dia teman-teman kondisi genjer-genjer yang dulu itu kita ambil dari rawa-rawa dan kita pindahin ke sini gitu teman-teman. Jadi ini kondisinya setelah 1 minggu dari sejak saya pindahin ke sini gitu teman-teman ya. Jadi belum pada sembuh, belum benar-benar pada sembuh teman-teman. Nah ini contohnya ini seperti ini. Untuk mempercepat penyembuhannya yang daunnya seperti ini itu teman-teman kita buang saja ya teman-teman biar cepat sembuhnya gitu ya. Dan nantinya ini yang akan kita panen itu adalah biji-biji benihnya gitu ya. Yang ini teman-teman, nah seperti ini. Sebetulnya yang ini itu sudah matang sebagian gitu, tapi belum semuanya gitu ya teman-teman. Ini udah tua. Yang akan kita manfaatkan itu teman-teman ini. Jadi ininya buahnya gitulah ya. Gitu. Ini juga udah bisa diproses sebetulnya. Cuman kita masih kasihan lah ya, ini masih belum pada sehat gitu genjer-genjernya. Ini masih baru seminggu gitu pindahnya ke sininya gitu ya. Ini contohnya gini teman-teman. Tuh, ini kan udah bisa diproses. Nah, ini kan udah pada coklat-coklat kayak gini, artinya ini udah pada tua gitu teman-teman. Ini udah bisa diproses gitu, tapi ini belum semuanya rata gitu. Kita tinggal tunggu aja 1 mingguan lagi lah gitu ya, supaya genjer-genjernya, indukan genjernya udah pada sehat. Nanti kita baru bisa ambil biji-bijinya kayak gini gitu ya. Ini udah pada lumayan tua sih sebetulnya. Nah di sini juga ada teman-teman. Nah ini kan udah pada tua, walaupun ada sebagian yang belum pada tua gitu ya. Seperti ini masih kecil gitu ya. Nah di sini juga, nah udah ciri-cirinya yang udah tua itu. Nah udah tumbuh ini, udah ada tumbuh pohon anakannya gitu, artinya ini udah lumayan tua, udah bisa diproses lah gitu ya. Ini yang kita cari itu gitu teman-teman. Sebetulnya di alam liar juga kita bisa ngumpulin buah-buah genjer seperti ini itu sebanyak-banyaknya, cuman tidak mungkin sekali kita bisa mendapatkan buah-buah genjer itu secara banyak gitu di alam gitu ya. Makanya saya ambil sama indukan-indukannya gitu ya, dan ditampung di sini gitu teman-teman. Ini adalah cara tercepat ketimbang kita harus nanam dari nol gitu ya, dari mulai menyemai atau dari kecil gitu ya teman-teman. Gitu, itu terlalu lama gitu kalau untuk usaha sampingan pengadaan biji benihnya gitu ya teman-teman gitu. Terus di alam juga sebetulnya banyak sekali sih jenis genjer itu, tapi itu tidak begitu bermasalah sih teman-teman. Jenis apapun sebetulnya genjer itu masuk-masuk aja sih di pasaran gitu ya. Gitu. Dan di sini ada 2 cara sih sebetulnya teman-teman. Nah jadi teman-teman sekarang jadi kita tahu bahwa ada 2 cara
tercepat untuk menghasilkan biji benih genjer itu ya teman-teman. Salah satunya kita dengan cara mengambil biji-bijinya saja gitu, atau buah-buahnya saja kayak gini dari rawa-rawa atau dari sawah-sawah, dari indukan-indukan genjer yang sudah besar-besar gitu ya teman-teman. Tapi walaupun itu caranya cepat gitu, itu tidak menjamin kita mendapatkan lebih banyak genjernya gitu. Dan cara kedua adalah dengan kita mengambil indukan-indukannya dari sawah-sawah dan kita tampung seperti ini gitu teman-teman ya. Nantinya sesudah banyak baru kita akan panen dan proses biji benih genjernya gitu ya teman-teman. Kita tinggal ambil aja gitu. Kalau kita pakai cara kedua, kita ambil saja dari mana saja, dari rawa-rawa gitu ya, atau dari sawah-sawah. Nah seperti barusan ini tadi saya ngambil ini dari sawah-sawah gitu ya teman-teman. Ini udah yang besar-besar. Kalau yang masih kecil itu prosesnya lama gitu teman-teman ya. Jadi supaya cepat gitu ya waktunya, menyingkat waktu gitu, makanya kita ambil dari indukan-indukannya yang sudah pada besar seperti ini gitu ya teman-teman. Nanti kita ambil buah-buahnya yang ini yang sudah pada tua seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga kan kalau sudah tua itu pada jatuh-jatuh teman-teman. Nah ini kan udah bisa diproses, makanya ini warnanya udah berubah gitu ya teman-teman gitu. Nah bahkan ini ada yang sudah tumbuh tuh kan teman-teman ya, udah tumbuh. Ini artinya udah bisa diproses teman-teman. Cuman saya nggak saya panen itu bukannya apa-apa, ini masih 1 minggu saya pindahin ke sini. Jadi genjer-genjernya, indukan-indukan ininya belum pada kuat gitu ya. Nanti kalau udah pada hijau semuanya, sudah pada kuat, nanti saya akan panen semuanya ini biji-bijinya untuk diproses gitu. Ini cara tercepat kedua gitu ya teman-teman. Kalau pingin lebih cepat lagi, teman-teman hanya cukup mengumpulkan buah-buah ininya saja gitu teman-teman, diambil ininya saja, jadi tidak diambil sama pohon-pohon indukannya kayak gini gitu. Tapi kalau pingin banyak, teman-teman tinggal kumpulin aja, tampung, setelah beberapa minggu baru itu dipanen biji-bijinya atau buah dari indukan-indukan ininya gitu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Ini dia teman-teman yang sudah saya simpan selama 1 bulan. Jadi harus seperti ini gitu teman-teman. Kalau sudah hitam seperti ini tinggal dijemur aja teman-teman sampai benar-benar kering gitu ya. Penjemuran itu harus benar-benar kering ya teman-teman. Nah ini harus seperti ini, harus sudah hitam seperti ini semuanya gitu teman-teman ya. Dan ini tinggal jemur saja sampai benar-benar kering. Dan kalau sudah kering, ini biji benih yang sudah siap untuk disemai gitu teman-teman. Dan yang sudah keringnya itu akan bisa bertahan sampai 2-3 tahun gitu teman-teman ya, asal ngejemurnya benar-benar kering aja gitu teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang sudah keringnya ya, yang sudah kita jemur secara benar-benar kering gitu ya teman-teman ya. Dan ini udah siap disemai gitu ya teman-teman, dan siap didistribusikan ke para petani gitu ya teman-teman. Dan kalau sudah seperti ini akan kita bagi menjadi 2 bagian teman-teman. Yang satu bagian itu kita akan menanamnya gitu ya teman-teman, kita semai, dan nantinya hasil genjernya akan kita jual ke pasar-pasar gitu ya teman-teman, atau langsung ke konsumen gitu ya. Sebagian langsung ke konsumen, sebagian lagi ke pasar-pasar gitu ya teman-teman. Dan yang satunya lagi ini akan kita distribusikan secara offline dan online, maksudnya kita jual gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi peluang juga buat teman-teman yang mengerti digital gitu ya. Bisa
yang mengerti digital itu bisa pasang di toko online shop gitu ya, seperti Shopee gitu dan yang lain-lainnya gitu teman-teman ya. Karena ini permintaannya sangat banyak sekali sih. Ke saya juga ke sini banyak sekali yang minta secara online gitu ya. Yang masuk ke sini banyak. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Lampung, itu Lampung Selatan dan Lampung Tengah gitu ya. Nah yang paling jauh itu yang dari Riau gitu teman-teman. Yang dari Riau itu udah beberapa kali lewat online gitu ya teman-teman. Kenapa bisa beli sama saya, padahal kan ada juga yang online di media sosial seperti itu ya. Berhubung kita jualnya agak dikit murah gitu teman-teman. Kenapa? Ya itu kan mereka. Tapi kalau buat saya itu lebih baik harganya harga yang masuk akal aja ya teman-teman. Tapi kalau buat yang pengen bisnis sampingan di sini di dunia ini ya nggak apa-apa, itu kan harganya 150 sampai 200 per gelasnya gitu kan teman-teman ya. Itu sah-sah aja gitu, asal yang belinya mau. Gitu. Ini bener-bener sampingan teman-teman, asli gitu. Ini cuman kita meluangkan waktu 10 sampai 15 menit aja teman-teman. Iya, asli jujur saya tuh kan saya kerja pokoknya saya ngejahit gitu teman-teman di sini gitu ya. Nah, saya ngejahit di sini. Cuman ini untuk sampingan gitu. Nah, saya pas waktu belusukan hari Minggu gitu, saya manfaatin buat ngambilin ini berbagai jenis genjer gitu. Kita simpan, kita proses gitu ya, kita simpan sampai sudah siap untuk didistribusikan seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang pingin masuk di peluang bisnis sampingan dunia perbenihan genjer seperti ini sangat simpel dan mudah sekali teman-teman. Jadi nggak repot-repot, nggak ribet-ribet gitu ya teman-teman. Intinya dunia genjer itu sebetulnya bisa dilihat dari berbagai sisi gitu teman-teman. Tidak hanya untuk menanam saja gitu ya. Selama ini kita taunya mungkin hanya genjer itu di dunia nanamnya aja gitu ya, padahal ini di dunia perbenihannya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa juga sangat bisa gitu ya masuk di bidang perbenihannya gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Ini dia teman-teman, ini proses untuk memisahkan biji-biji ininya sama kulit-kulitnya gitu ya teman-teman. Ini terus aja kita gini. Nanti kalau sudah terpisah dari kulit-kulitnya ini, nanti tinggal disaring pakai ini gitu supaya benar-benar bersih gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pingin tahu prosesnya secara detail atau yang pingin teman-teman tanyain seputaran genjer ini, teman-teman boleh komentar aja ya teman-teman. Pasti saya jawab ya teman-teman, apapun itu, mau proses bijinya gitu ya, biji benihnya, ataupun ada yang teman-teman ada yang mau nanya tentang genjernya gitu ya, atau apa nanggulangi yang genjer gimana itu ini gitu ya, pasti saya akan jawab gitu ya. Kita sharing aja gitu maksudnya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita buka-bukaan aja lah, gak ada yang kita sembunyiin gitu ya. Nah, bukan apa-apa, soalnya ada juga yang ditanya gini, apa itu gimana proses pembenihannya, cari aja di sawah. Saya gak bakalan gitu teman-teman. Apapun yang saya tahu pasti saya kasih tahu gitu. Seperti itu
gitu teman-teman. Asal betul aja teman-temannya nggak tahu gitu. Pasti saya kasih tahu. Sampai pemasarannya pun nanti kita akan bikin videonya ya, sampai dari mulai cari benihnya gitu, proses penanamannya sampai jadi uangnya gitu ya. Kita rencananya gitu ya akan bikin sampai jadi uangnya, sampai ke pemasarannya gitu ya teman-teman. Teman-teman, kita pisahkan sampai habis kulit-kulitnya teman-teman, sampai bersih gitu. Nah, jadi seperti ini prosesnya teman-teman. Kita kalau pingin dilepaskan sama kulit-kulitnya, dipisahkan gitu ya. Sebetulnya kalau sama kulit-kulitnya juga bisa ditanam, cuman ya selera orang itu beda-beda teman-teman gitu ya. Nah, ini terus sampai bersih gitu. Tapi kebanyakan yang di online itu, kebanyakannya itu yang pinginnya yang sudah bersih dari kulit-kulitnya gitu. Kalau di wilayah sini itu kebanyakan yang pinginnya yang masih sama kulit-kulitnya teman-teman. Dia teman-teman yang sudah siap untuk kita kirim ya teman-teman. Nah, ini biji benih genjer yang akan kita terbangkan melewati lautan. Ya, ini pasti lewat lautan ini ya teman-teman ya. Gitu. Soalnya di luar Pulau Jawa ini teman-teman, akan kita segera terbangkan ini teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, paketnya udah siap, akan kita kirimkan ya teman-teman. Bang, kalau sampingan dari yang kayak ginian itu besar nggak? Kita nggak bisa bilang besar atau kecil ya teman-teman. Gini aja, kalau ini barangnya banyak seperti sekarang, permintaannya banyak tapi barangnya nggak ada ya kecil. Tapi kalau permintaannya lagi banyak seperti sekarang, banyak barangnya juga banyak. Nah, di situ baru kita bisa dapat banyak. Itu teman-teman ya. Gambarannya aja gini, yang kalau biji benih genjer kayak gini itu pasarannya itu 150 sampai 200 gitu teman-teman ya. Yang beli itu satu orang itu sekarang ini untuk saat ini ya teman-teman, untuk saat ini itu ada yang belinya paling minim itu 4 gelas gitu teman-teman gitu. Ada juga yang pinginnya banyak gitu, ada barang berapa aja dia mau beli gitu. Cuman di sini barangnya saya lagi nggak ada teman-teman gitu, berhubung ya biji benihnya belum ada yang siap gitu teman-teman ya. Oke, kita akan kirimkan sekarang juga ya teman-teman ya. Entun tapi ku penerima ongkirnya ya. Oh, ya.